Batam TV, inspirasi Kepri. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat kerja Provinsi KONI Kepri di AP Premier Hotel Batam. Hadir dalam acara itu Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang diwakili oleh Kadis Pemuda dan Olahraga Muhammad Ihsan, Ketua Umum KONI Kepri Usep RS, Sekretaris Umum KONI Abdul Razak, dan jajaran pengurus KONI Kepri Komandan Lanut Raja Haji Fisabilillah, Kolonel PNB Andi Nur Abadi STMM, serta pengurus Nasional Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Provinsi Kepulauan Riau Fahrial, mantan Ketua KONI Kepri Nur Safriadi, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri Wahyu Wahyudin, dan tamu undangan lainnya. Hari ini KONI Provinsi Kepulauan melakukan suatu kegiatan yang sesuai dengan ADART, yaitu rapat kerja provinsi tahun 2024. Dari anggota kita 7 KONI Kabupaten Kota itu hadir 6. Alhamdulillah hadir semua kecuali KONI Kabupaten Anambas yang tidak bisa hadir. Jadi 6 lagi hadir semua, dan untuk cabang olahraga dari 51, 39 cabang olahraga hadir pada siang hari ini. Harapannya kita menyusun program ini ini punya target khusus pada tahun ini, dan menyusun program bersama cabur-cabur yang lolos PON untuk bagaimana meraih hasil terbaik pada PON Aceh Sumut 2024 ini. Hari ini KONI Provinsi Kepri telah melaksanakan kegiatan yang namanya Rakerprof KONI tahun 2024, di mana Rakerprof ini tentunya akan membicarakan, atau sudah tadi telah selesai pelaksanaannya, telah membicarakan tentang program-program ke depannya dalam rangka salah satu adalah bagaimana kita mengikuti pagelaran yang tingkatan yang sudah nasional, yaitu Pekan Olahraga Nasional PON, ya, yang mana PON ini akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara. PON ke-21 tahun 2024 ini tentunya kita dalam hal ini sudah mempersiapkan seluruh para atlet yang akan mengikuti laga di PON 2024 ini. Tentunya persiapan-persiapan itu kita selaku pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang mana baik itu regulasi maupun tentang pendukungan, ya, atau supportingnya kepada KONI dalam hal ini untuk mengikuti PON nanti sudah memberikan dana hibah kepada KONI untuk dalam rangka kegiatan PON ini sebesar lebih kurang 10.415 juta rupiah. Ini akan dimanfaatkan tentunya dalam rangka kegiatan PON ke depan ini, ya, dilaksanakan rencananya adalah pada bulan September, yaitu tepatnya tanggal 8 September sampai lebih kurang 7 sampai 10 hari. Harapannya ke depan atlet-atlet profesional yang ada di Provinsi Kepulauan Riau itu kita melalui tahapan-tahapan, baik itu tahapan pertama melakukan TC, ya, udah itu nanti tryout, barulah dilaksanakan dan memberangkatkan atlet-atlet PON ke Provinsi Aceh dan Sumut ini. Ya, harapannya tadi sudah saya sampaikan pada waktu pembukaan tadi karena mewakili Pak Gubernur, bahwa di PON ini 4 tahun sekali. Kita pada tahun 2011 di Riau kita mendapatkan peringkat 27 kalau nggak salah saya. Nah, pada Jawa Barat kemarin alhamdulillah kita mendapat peringkat ke-17, dan harapannya pada waktu Papua kemarin kita sebenarnya menginginkan
kalau bisa naik peringkat itu. Namun karena mungkin pada waktu itu kita dilanda COVID namanya, jadi cabur yang dikirim itu cuman 8 cabur. Nah pada tahun ini alhamdulillah cabur yang dikirim yaitu lebih kurang 29 cabang olahraga ditambah 1, jadi 30. Baru tadi diinformasikan bahwa 1 masuk, yaitu cabang olahraga panjat tebing ya. Semoga dengan 30 cabang olahraga yang dikirim, harapan kita kepada para atlet, para kawan-kawan di Pemprov ini bisa mendulang emas lebih banyak lagi. Dan kalau kemarin atau pada waktu PON yang telah lalu di Papua kita mungkin di bawah 27 bahkan ke 30 berapa gitu, saya kurang ini juga. Dan tahun ini insya Allah karena cabang olahraga yang kita kirimkan sebanyak 30 itu tidak termasuk white card ya. Kalau kemarin itu 18, 8-nya memang lolos untuk ikut PON, ditambah dengan 8 lebih kurang itu yang white card, jadi ada 16. Jadi dengan 30 ini mudah-mudahan kita mendapat peringkat, harapan kita peringkat 15 ya, peringkat 15 dari seluruh yang mengikuti, yaitu sekitar 38 provinsi yang mengikuti kegiatan PON tahun ini di Sumut dan Aceh. Tahun ini selain menata organisasi, tentu kita sebagai anggota KONI di periode ini adalah untuk memfokuskan kita pengurus KONI dan cabang olahraga yang lolos PON. Artinya kami dari KONI dan Pemprov yang lolos PON berkonsentrasi untuk 5 bulan ke depan untuk pelaksanaan bagaimana persiapan tentang Pekan Olahraga Nasional di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024. Sebanyak 97 atlet dan 47 pelatih dan 30 cabang olahraga yang lolos akan diberangkatkan ke 2 provinsi, yaitu di Aceh dan Sumatera Utara. Insya Allah pelaksanaan akan dibuka oleh Presiden tanggal 8 September tahun 2024, pembukaannya di Aceh dan penutupannya di Sumatera Utara. Untuk rapat kerja provinsi ini, kita harapkan pemikiran, masukan dari semua Pemprov bagaimana kita menuju PON yang akan datang. Kita mohon dari Bapak Ibu peserta Pemprov yang tadi sebutkan bahwa yang lolos 30 cabang olahraga, kami semua untuk hadir di sini dalam rangka Pemprov ini. 5 bulan tidak lama menjelang PON. Maka dari itu pertengahan bulan nanti setelah Hari Raya kita akan difokuskan untuk melaksanakan TC Mandiri. Insya Allah di sini ada Kadispora tentu untuk melaksanakan TC Mandiri, TC terpusat dan tryout ini tetap mengacu kepada anggaran yang diberikan oleh provinsi. Alhamdulillah, semaksimal mungkin anggaran yang telah diberikan kepada KONI sebagai hibah, kita akan mempertanggungjawabkan dan kita akan menyalurkan sesuai porsi-porsi yang telah kita susun. Pertama, kami telah mengundang dari 30 cabang olahraga untuk mempresentasikan dari 30 itu. Satu hari kalau tidak salah 4 cabur, ada ketua timnya Pak Yono dan Pak Budiman, itu untuk memapping sejauh mana 30 cabang olahraga dan 90 atau sekarang tambah jadi 1 lagi dari Pak Wahyu. Ternyata maaf Pak Wahyu, dari panjat tebing lolos 1 atlet. Terima kasih. Tepuk tangan. Apa yang telah kami
dapat dari presentasi dari 30 cabur, yaitu bagaimana pelaksanaan BK Prapon tahun 2023. Apakah mendapat medali emas atau perunggu atau hanya lolos. Disitulah kami tolak ukurnya untuk melaksanakan bagaimana kita memprioritaskan cabang-cabang olahraga tersebut. Kami tentu tadi saya sampaikan untuk masukan dari Bapak Ibu semua peserta dari Raker Prop ini, karena kami dari KONI dan unsur pengurus semua telah bertekad, kami ini semua, bagaimana tujuan kita untuk mendapatkan prestasi tertinggi di PON 2024 nanti. Tangan. Kami kemarin telah melaksanakan tahun 2023 November melaksanakan Pekan Olahraga Wilayah, mengikuti Pekan Olahraga Wilayah di Riau. Dan alhamdulillah KONI Kepri atau Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan 9 medali emas. Tepuk tangan. Prestasi yang mungkin tertinggi selama mengikuti Korwil, kami mendapatkan 9 medali emas. Dari tolak ukur tersebut, kami tentu mengharapkan bantuan atau kerjasama dari cabang tertentu untuk meraih prestasi di PON 2024 nanti dengan harapan memperbaiki peringkat yang PON yang telah diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, sekali lagi kami mengharapkan kerjasama pihak-pihak dari atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga, KONI Kabupaten Kota, pihak orang tua. Saya sangat bangga dengan orang tua atlet. Pertama seperti orang tua atlet daripada renang. Sekarang alhamdulillah atlet renang, orang tuanya mensekolahkan dan sekolah mereka di Singapura. Kemarin di Korwil mendapatkan 4 medali emas, namanya Suzuki Honda itu dapat medali emas dan alhamdulillah lolos di PON, dan sekarang orang tuanya menyekolahkan di Singapura. Kita hanya membantu untuk surat-surat kepada orang tuanya, alhamdulillah mensupport. Kedua, atlet panahan juga begitu. Artinya tanpa dukungan dari orang tua dengan keterbatasan anggaran dari KONI, tentu kita ingin bekerja sama dengan orang tua yang peduli dengan olahraga. Untuk itu kami juga mengharapkan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau nantinya untuk selalu mendukung dan mensupport untuk 5 bulan ke depan. Alhamdulillah mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Kadis. Artinya kami juga telah menyusun mapping tadi yang saya sampaikan untuk meraih prestasi. Dalam kesempatan ini tentu kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Kadispora. Tepuk tangan untuk beliau, tanpa dukungan beliau dari provinsi tentu akan berat kami. Kedua, dari fasilitas yang telah disampaikan dan telah diadakan oleh pemerintah provinsi melalui gubernur, dan insya Allah sesuai dengan arahan gubernur bagaimana kita meningkatkan prestasi dengan diadakannya mungkin nanti tes fisik bagi atlet, terus bagaimana atlet itu supaya bugar sebelum melaksanakan TC. Kami akan kerjasama dengan pihak swasta. Juga tentu kepada DPRD Provinsi, terima kasih atas dukungannya. Kepada pelatih, Ketua Pemprov, kami mengucapkan terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa dari 30 cabang olahraga kami akan sebutkan, mungkin Bapak Ibu bisa lihat videonya. Yang pertama olahraga air, ada selam, akuatik, layar, ski air, dan dayung. Olahraga bela diri, tinju, tarung derajat, muay thai, jiu-jitsu, taekwondo,
gulat, kickboxing, hapkido, wushu, gulat. Olahraga ketangkasan, menembak, panahan, golf, anggar, biliar, balap sepeda, motor, air modeling, dance sport, judo, wortball, olahraga terukur, atletik, dan triathlon, olahraga permainan, sepak takraw, dan bulu tangkis. Itulah 30 cabang olahraga yang lolos PON. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum menutup, kami ada dua pantun. Indah bersenggol Putri Bunian, tetapnya kebaya, senyumnya berseri. Kita berkumpul di sini untuk satu tujuan, merapatkan kerja, KONI berprestasi. Kalaulah karena mentari tak berbulan, terbitlah tinggi. Rekan KONI Kepri, wadah berprestasi, buat tekad untuk bersendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Alhamdulillah. Walaupun hari ini kita menjalankan ibadah puasa, tapi tetap semangat. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang kami hormati, pada kesempatan ini hadir yang mewakili DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Bapak Wahyu Wahyudin. Selamat datang, Pak. Kemudian dari Forkopimda, hal ini dihadiri oleh dari Kabinda, yaitu Pak Yon, dan dari Kodim 0316 ada yang mewakili. Selanjutnya yang kami hormati Ketua KONI Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Bapak Usep RS. Yang kami hormati Ketua KONI Kabupaten Kota yang tadi disampaikan yang hadir, yaitu ada 6 kabupaten kota yang hadir, yaitu kecuali 16 ya. Selanjutnya Pemprov ini yang memang betul-betul membina, melatih daripada cabang-cabang olahraga yang ada di Provinsi Kepri. Kami ucapkan terima kasih pada Pemprov, seluruh cabur se-Kepri yang hadir. Selanjutnya para pengurus petinggi KONI Kepri yang hadir, berikut dengan pelaksana atau ketua pelaksana dan bagi kawan-kawan sebagai pelaksana kegiatan Musrakerprov KONI Kepri tahun 2024 yang kami banggakan. Para tamu undangan yang berbahagia, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selaku umat yang beragama, mari kita sama-sama bersyukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini atau sore hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir berkumpul di hotel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan salam takzim dari Bapak Gubernur Kepulauan Riau, yaitu Bapak Haji Ansar Ahmad SEMN, yang seyogyanya beliau akan hadir bersama kita dan sudah menyampaikan hal ini kepada Ketua Umum
KONI Kepri yaitu Kang Usep, beliau akan hadir. Namun pada tadi malam sudah diinformasikan bahwa beliau hari ini keluar daerah, maka beliau menyampaikan untuk mewakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menyampaikan sambutan daripada kegiatan Prop KONI tahun 2024 ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu di sini disampaikan bahwa hasil program kerja yang mana benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas dan kualitas. Karena kita ketahui bersama bahwa KONI sebagai induk sekaligus payung daripada pengurus-pengurus cabang olahraga provinsi yang memiliki peran dalam pembangunan di bidang keolahragaan. Program kerja harus mengakar baik itu ke dalam maupun mengikat keluar. Artinya KONI berperan penting dalam mewujudkan serta menentukan kemajuan, prestasi maupun prestis olahraga di Provinsi Kepulauan Riau ini. Mengingat KONI Provinsi Kepulauan Riau merupakan mitra kerja pemerintah daerah, maka program kerja yang dihasilkan dalam rapat ini tentunya juga harus sejalan dan seiring dengan kebijakan pembangunan dan pembinaan bidang olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah guna terwujudnya peningkatan prestasi olahraga di Provinsi Kepulauan Riau yang bermarwah, maju, dan berdaya saing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, apresiasi kami sampaikan kepada KONI Provinsi beserta seluruh pengurus cabang olahraga yang telah bekerja keras dalam meningkatkan prestasi olahraga dan telah dapat mengharumkan nama Provinsi Kepulauan Riau dalam berbagai event, baik di tingkat provinsi, regional, nasional, maupun internasional. Semoga prestasi-prestasi demikian dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi ke depannya. Khusus kepada Pemprov dan atletnya yang lolos mengikuti PON Aceh Sumur mendatang di bulan September tahun 2024 agar fokus mempersiapkan para atletnya untuk meningkatkan intensitas latihan maupun training center. Mari bersama-sama kita berjuang agar PON telah mendapatkan prestasi yang lebih baik dan mendapatkan prestasi yang lebih baik dan mendapatkan peringkat juga yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan kebanggaan untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disinggung oleh Ketua KONI bahwa pada tahun anggaran 2024 ini bahwa kegiatan PON, alhamdulillah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini Bapak Gubernur beserta anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau sudah menganggarkan anggaran yang luar biasa sebenarnya, yaitu lebih kurang 10,415 miliar. Jadi ini tentunya mudah-mudahan ya ini ada termennya, bukan langsung cair pula, ya, ada termen. Jadi kalau dana hibah itu, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan, ini kan ada termen. Ini bisa digunakan nanti baik untuk TC yang bisa dikatakan mulai mandiri, TC terpusat, ya, dan nanti ada tryout-nya. Itu sudah diatur dan sudah dibuatkan RAB-nya oleh KONI melalui bidang-bidang yang sudah ditunjuk oleh KONI sendiri. Jadi ya insya Allah menjelang PON dan kegiatan PON ke depan tanggal 8 September ke depan, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan anggaran yang sudah dibantu oleh Provinsi Kepulauan Riau. Baik, terima kasih. Saya rasa mungkin itu, karena bagi cabur-cabur yang sudah disampaikan tadi ada 29 ya Pak Usep ya?
30 tambah 1 cabang olahraga panjat tebing. Ya, mudah-mudahan dengan adanya 30 cabur ini bisa meraih prestasi kita, peringkatnya akan lebih meningkat. Mungkin kalau kemarin di bawah 20, sekarang mudah-mudahan dia mencapai 15. Nah, itu harapan kita bersama. Kalau sudah bisa mencapai urutan 15 dari 38 provinsi yang ada, luar biasa. Artinya peningkatan sangat-sangat luar biasa. Di sini sudah di mapping tadi informasinya dari Ketua KONI Provinsi. Artinya dari 30 cabang olahraga sudah di mapping mana yang menjadi unggulan-unggulan untuk cabur yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Mudah-mudahan tahun ini, tahun 2024 ini sejarah bagi Provinsi Kepulauan Riau untuk meraih prestasi di PON Aceh Sumut tahun 2024 mendapatkan peringkat 15. Terima kasih. Saya rasa mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Provinsi Kepulauan Riau, KONI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi dan melindungi kita semua. Sebagai penutup, saya sampaikan 2 bait pantun. Putaran gasing sangatlah laju, enak dipandang seperti orang menari. Semoga KONI Kepri semakin maju, bangkitkan prestasi olahraga di Provinsi Kepri. Di bulan puasa kita tadarusan. Tahu kan tadarus akhiratan, jadi tadarusan. Di bulan puasa kita tadarusan, mengharap pahala Allah akan diberi. Jadikan Rakerprof KONI Kepri sebagai gagasan, majukan olahraga di Provinsi Kepulauan Riau. Demikian saya tutup dengan salam bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Luar biasa semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan na'af wal indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika bi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini saya sebagai pimpinan sidang, di samping kanan saya Bapak Nukrin Cialoho, Wakil Ketua, yang sebelah kiri nomor 2 Bapak Amri Waseku, sebelah kiri Pak Bulanimar Wakil Ketua, dan sebelah kiri nomor 2 Pak Dadang. Untuk masa sidang pertama, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 1 rapat kerja Provinsi KONI Kepulauan Riau tahun 2024 secara resmi dibuka. Untuk selanjutnya, kami mungkin melihat dulu dari absensi. Amri. Alhamdulillah tadi disampaikan oleh Ketua Panitia Pak Abdul Raja bahwa dari 7 kabupaten kota 6 hadir dalam pelaksanaan Musprov tahun 2024 ini, dan 39 cabang olahraga yang hadir. Tambah dari opsional, ada dari Bakomi, ada dari Persatuan Olahraga Wanita, dari Siwo PWI. Jadi alhamdulillah semua hadir. Menurut saya sudah quorum untuk acara dilanjutkan. Untuk selanjutnya mungkin apa perlu di absen tadi? Nggak usah, langsung ya. Tadi sudah disampaikan yang hadir. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Bulanimar untuk membacakan tata tertib dan selanjutnya pimpinan sidang pleno pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, menjelang berbuka. Salam olahraga. Terima kasih Ketum atas ini limpahan wewenangnya untuk secara bersama-sama memimpin sidang pleno pada hari ini, sidang sesi pertama bersama Wakil Ketua. Di sini ada Wakil Ketua sudah diperkenalkan tadi. Ada salah satu lagi Pak Yono, Pak Dr. Siono. Tadi beliau di bawah saja. Ada 7 wakil ketua sebetulnya di sini, cuma yang orang. Baik, Ketum, sesuai dengan jadwal kita langsung saja ya. Ini kalau ikut jadwal kita akan selesai nanti sampai tarawih nanti. Selesai tarawih itu juga langsung jam 9. Tapi kita akan coba membahas bersama-sama Bapak Ibu semua yang terhormat, para peserta, Ketua Pemprov, coach, atlet, juga Pak Kepala Olahraga pada hari ini Pak Nur yang mewakili KONI Batam, juga beliau mewakili sebagai pembina KONI Riau. Pak Kadis Suara yang luar biasa masih bersama kita. Biasanya Pak Kadis Suara begitu selesai pulang dia, nanti berbuka datang lagi itu, tapi hari ini bersama kita. Tunggu dengan Pak Kadis Suara. Baik, kita langsung saja karena waktu ya, karena bulan puasa. Sekaligus juga Ketua Pemprov Betawi. Luar biasa sekali Pak Nur ini, semangat olahraga perlu dicontoh nih oleh generasi muda yang di belakang-belakang itu. Kita generasi kolonial, kalau belakang-belakang itu milenial. Baik, sebelum dimulai kita bacakan satu pantun daerah Melayu ya. Saat puasa perasaan nano-nano, terbayang es cendol dan buah kurma. Izinkan kami memimpin pleno. Semoga sesuai waktu sampai nanti berbuka. Amin ya. Baik, Bapak Ibu semua, para peserta raker, Pak Ketum. Untuk pleno pertama ini ada 2, nanti kami secara bergantian. Saya memimpin jadwal saja untuk pasal per pasal nanti di pasal 8 quorum. Halal. Oke. Pasal 9 pimpinan sidang. Pas. Oke. Pasal 10
laporan. Untuk pasal 10, laporan dan pandangan umum peserta disampaikan sesuai alokasi waktu ya. Ya, menyesuaikan Saja dengan jadwal tadi. Ini laporan komisi, laporan sidang komisi. Dan dapat disetujui. Lanjut pasal 11 keputusan. Ya, dapat disetujui. Pasal 12 komisi dan materi persidangan. Jadi komisi dibagi dua komisi, komisi A dan komisi B. Dapat disetujui ya? Untuk komisi beberapa seperti itu kita sepakat di jadwal membagi dua komisi, tapi karena waktu kita tidak bagi dua ruangan. Kalau bisa kita gabung, kita bahas bersama-sama. gabung aja. Oke ya, oke, terima kasih. Betul, itu yang koreksi di jadwal tadi. Pasal 13 sidang pleno, pimpinan, quorum, keputusan dapat disetujui ya. Pasal 14 tim perumus setuju. Pasal 15 sanksi, ini normatif. Dan pasal 16 penutup. Cairan nggak ada ya? Langsung penutup ya Pak? 4 kali ditutup. Dengan begitu, rancangan peraturan tata tertib rapat anggota KONI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dapat kita setujui dan disahkan menjadi peraturan tata tertib rapat anggota KONI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Selanjutnya dikembalikan ke ketum, tinggal pembagian komisi tidak jadi. Kita lanjut ke pembahasan sidang komisi. Baik, terima kasih Pak Amri, Pak Bur, Pak Dadang dan Pak Nutri telah membuka rancangan tata tertib tadi sudah dibacakan dan sudah disetujui secara quorum. Untuk selanjutnya sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga pasal 33 anggaran dasar KONI ayat 31 bahwa dengan telah selesainya tadi pembagian, kita tinggal pembagian komisi, bukan komisi A dan komisi B. Kita bersyukur tadi telah disampaikan oleh Pak Kadis Kuala dalam sambutan bahwa insya Allah semua yang telah diajukan oleh kawan-kawan semua dari cabur-cabur yang lolos PON, insya Allah setelah kita lalu melakukan sesuai arahan dari Gubernur dan arahan dari instansi terkait untuk dana hibah. Karena perlu saya sampaikan dana hibah ini memang sesuatu yang sangat riskan kalau kita tidak hati-hati. Makanya kami selalu berkoordinasi. Ini saya sampaikan. Dr. Suyono, berdiri Pak Dokter. Anda tahu nih, ini beliau inilah membidangi organisasi. Jadi Bapak Ibu kalau ada hal-hal tentang organisasi, ya silakan nanti berkoordinasi dengan Pak Wakil Ketua Umum yang membidangi organisasi, yaitu Pak Dr. Suyono. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini terdaftar di KONI ini anggota KONI ada 51 pengurus provinsi. Ya, 51 pengurus cabang olahraga tingkat provinsi. Kemudian ada 4 badan fungsional. Ada juga kita di sini tadi sudah sebutkan. Kemudian 7 KONI kabupaten kota. Hari ini hadir 6 ya, minus Anapas. Alhamdulillah tadi Natuna hadir 1 orang. Masih ada kan Natuna tadi?
Ini dia anak muda dan Natuna. Jawab diri dulu. Nah, saya tadi protes sama Mas Heru. Natuna hadir sebenarnya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira materi ini tidak perlu saya bacakan secara keseluruhan. Nanti Bapak Ibu cermati saja, ya, yang mana yang akan Bapak Ibu tanggapi. Karena ini sini nanti ketum mohon izin dalam program kerja ini kita perlu masukan, ya, dari anggota KONI, baik itu dari pengurus cabang olahraga, dari badan fungsional maupun dari KONI kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita berikan waktu lah sejenak, ya, untuk meneliti, menelaah, ya, mencermati apa yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian yang sudah dibuat oleh steering komite kami. Luar biasa ini steering komite kami. Ya, ada juga yang berangkat sebagai membaca doa tadi. Ya, karena dia memang mengarah kepada kiai gitulah. Ya, makanya selalu kita minta membaca doa supaya afdal. Pak salaman. Bapak Ibu sekalian, di program kerja ini juga sudah kita bagi per bidang-bidang. Ya, ada bidang organisasi tadi, kemudian bidang pembinaan prestasi, bidang penelitian dan pengembangan, bidang media dan hubungan masyarakat juga. Nah, media kita, Bapak Ibu sekalian, supaya tahu, ya, bidang media dan humas kita saat ini luar biasa gencar untuk selalu mempromosikan kegiatan-kegiatan dari KONI Provinsi Kepulauan Riau. Dan ini juga nanti kita akan minta tanggapannya dari anggota kita, terus terutama dari SIWO di Tanjung Pinang, ya. Pelatihan belum, ya? Kemarin kickboxing, ya. Barongsai, football, Muay Thai, ya, gateball, Jiu-Jitsu, Yong Mudo, Sambo, Hapkido, ada, ya, Kurash, kickboxing. Ini kickboxing saya itu kickboxing, ya. Belum pelatihan, ya. Ya, habis lebaran lah, ya. Rencananya pelatihannya mau besar-besaran di ketemu. Ya, salah, ya, mau besar-besaran. Triathlon ada tadi. Ya. Sepatu roda. Kemudian e-sport. Ya. Badan fungsional hadir semua, ya, ada Pak Pomi, ada Pak Popsi, ya, Pak Popsi, Korbosi, dan SIWO, ya, SIWO. Oke, baik. Kabupaten kota tadi sudah disebutkan minus 16. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada gimana begitu pandangan, ya, tanggapan dari untuk program? Silakan Ketum. Terima kasih Pak Dadang. Kami sampaikan bahwa dari 51 cabang olahraga itu ada beberapa mungkin yang perlu kita mensinkronkan dengan Pak Zakaria. Seperti apa yang kita pernah ketemu di dalam rangka pelantikan KONI Kota, PO memang kita sudah mempersiapkan hanya beberapa amandemen yang akan kita siapkan. Mudah-mudahan nanti sedang saya siapkan juga, karena mudah-mudahan kita akan bagi untuk teman-teman di KONI Kota. Cuman ada beberapa yang kita amandemen dari itu, dia tidak membuat PO baru, tapi amandemen dari beberapa kebijakan-kebijakan yang kita sudah siapkan. Mudah-mudahan ini habis Idul Fitri nanti selesai, kita akan koordinasi kembali. Saya rasa itu Pak yang mengenai PO. Kira-kira mudah-mudahan nanti rekan-rekan KONI Kota dan Provinsi kita akan ada rapat pembinaan organisasi
untuk bersama-sama kita bahas bagaimana peraturan untuk kita gunakan, khusus untuk misalnya ada local rule, peraturan-peraturan yang kita akan siapkan. Oke, saya rasa itu, mudah-mudahan nanti kita akan jadwalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarod. Pak Pur akan menambahkan Bapak Ibu sekalian. Tentang KONI Tulen dari kota sampai Pak Cek. Ini Pak saya Pur tahu menambahkan. kalau kita pada kondisi normal kita akan patuhi semua dari awal sampai akhir. Tapi saya tawarkan dari awal. Kemudian mungkin kami koreksi nanti surat keputusan akan kami lengkapi Pak Cek setiap pleno. Pak Cek, terima kasih caranya. Untuk PO kita akan buat nanti karena PO pusat sudah ada, kita akan ambil saja beberapa poin karena mungkin PO sendiri sesuai dengan kondisi kita di KONI. Ini Pak Cek ini luar biasa nih. Dia tahu dari A sampai Z, apalagi sekarang bidang organisasi ya. Terima kasih Pak Cek ya. Pak Cek. Ya. Kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, karena kita tadi tidak membatasi komisi A, komisi B, kita fokus saja mungkin ada beberapa hal di catatan ya, mungkin bahan Bapak Ibu. Yang pertama untuk organisasi di bidang bantuan, saya tahu nih bidang pembinaan dan bantuan. Mungkin fokus Bapak Ibu nanti menghadapi PON bagaimana, apa yang diberikan KONI dan sebagainya, apa yang diberikan oleh Dispora, nanti Bapak Ibu boleh tanya, nanti kita jawab bersama-sama. Bantuan pembinaan organisasi dan pembinaan prosedur kerja. Kemudian yang penting organisasi, yang kedua bantuan bimbingan saran. Itu tadi mungkin ada beberapa Pemprov seperti kemarin 3 hari lalu kita terima Pemprovnya Aquatic. Aquatic itu apa namanya sekarang? PAI, Pengurus Aquatic Indonesia. Dulu namanya PRSI. Kemarin sudah kita koordinasikan, alhamdulillah ya Pak Roy ya, terima kasih. Kita sudah sepakati beberapa hal teknis. Nah seperti itu, silakan Bapak Ibu datang ke KONI nanti membahas apa saja masalah internalisasi yang bisa kita selesaikan. Saya kan mesti persiapan PON terkait dengan administrasi. Beberapa waktu yang lalu kebetulan KONI sudah membuat WA group ya, cabur yang lolos. Di situ disampaikan terkait dengan persyaratan yang harus dilengkapi. Karena itu sudah lama dan hampir sebagian besar cabur yang lolos PON itu sudah mengumpulkan. Tapi kemarin disampaikan lagi, di-review lagi, diingat lagi agar untuk mengumpulkan persyaratan-persyaratan untuk persiapan PON. Nah, jadi kita balik aja, mohon masukan untuk KONI. Tolong di-update, dijelaskan kepada semua cabur yang lolos mana saja yang belum memenuhi persyaratan, belum melengkapi persyaratan, dan apa saja yang harus dilengkapi supaya lengkap. Karena sampai hari ini kita menyampaikan bahwa misalnya cabur A, cabur B sudah lengkap, sudah mengumpulkan. Terus diingatkan lagi, pada cabur yang belum mengumpulkan untuk segera mengumpulkan persyaratan. Nah maksud saya kalau bisa KONI menyampaikan kepada sebuah cabur bahwa cabur A belum lengkap, cabur A sudah mengumpulkan ini kurang A, B, C, cabur B. Jadi supaya kita tahu gitu, jangan sampai kita mengumpulkan lagi, kita kumpulkan lagi, KONI ternyata sudah numpuk besar. Jadi itu aja supaya lebih efektif kita bekerja dan setidaknya cabur yang lolos, yang berangkat, apabila sudah dinyatakan lengkap persyaratannya, itu memberi ketenangan tersendiri. Jadi lebih tenang untuk menghadapi risiko mereka. Iya. Selesai saja. Terima kasih. Mungkin langsung tutup jawab. Cabur-cabur itu batas sampai tanggal 30 Mei, tanggal 1 Mei untuk misalkan ada pergantian, tapi di cabur tidak ada pergantian dari aktivitas tersebut. Tapi bagi kawan-kawan atau rekan cabur yang telah memasukkan datanya itu tetap kan tidak diulangi lagi. Kemarin kan sudah dijawab langsung di grup WA itu. Kalau yang udah, ya kita sebenarnya kita ingin tadi saran Pak Isra untuk segera atau menyampaikan cabur apa aja yang belum masuk dan apa-apa aja. Mungkin itu akan kami perbaiki. Nah ini pengalaman buruknya juga. Ya kita koordinasi lah. Ya kami kadang ada KONI, ada juga bisnisnya. Kami juga kami terutama
kesempatan untuk akhir ya Pak Eko ya. Sampai di Pekanbaru kemarin ditanya asuransi apa BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dua-duanya sadar pemberian, dua-duanya Mas Kris ya, dua-duanya sadar. Jadi kita urus dari sekarang Pak Asrom, karena nanti kalau ada yang sakit cerita semua jadi gampang urusnya. Kalau tanya pertama itu tentang BPJS itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kita sepakati kita sholat dulu baru kita sholat dulu ya. Wah ini Ustaz kita. Gimana Pak Dadang, silakan. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya mau sholat dulu atau sholat sekarang? Sholat asar Pak, sholat asar. Atau sholat asar. Sebenarnya materi kita tinggal pembahasan ini saja. Kalau Bapak Ibu masih ada yang mau disampaikan pandangan umumnya, ya silakan. Ya. Tapi kalau tidak ada, kita tinggal menunggu tausiah nanti dari Ustaz yang akan didatangkan oleh Mas Heru kita. Ya, pukul 17.30. Ya. Jadi sekarang kita skor. Kita sholat dulu ya. Kita skor untuk sholat asar sekarang. Terima kasih. Skor dicabut dan kita mulai lagi dengan nanti kami ingin dari semua Bapak Ibu yang hadir untuk memberi masukan kepada kita, tanya jawab dan lebih kepada kita diskusi bagaimana terutama kepada kawan-kawan semua Pemprov untuk supaya kita dalam 5 bulan ke depan apa yang harus kita persiapkan dan kita dari pihak Pemprov atau cabur dan kami tentu ini menjadi masukan bagi kita meskipun secara internal kami PONI melalui bidang Binpres dan organisasi telah memanggil dan telah menyampaikan apa aja kebutuhan atau alat-alat yang harus dibeli diajukan kepada PONI, dan alhamdulillah ini sudah diverifikasi oleh Dispora dan kita himbau kepada Bapak Ibu yang telah mengajukan anggaran untuk beli peralatan, karena ini kita sistemnya provinsi itu dengan e-katalog ya ibaratnya e-katalog harus disesuaikan, makanya kami tentu berpegang kepada aturan yang baku dari provinsi, karena kami mendapat hibah dari provinsi dari pengajuan yang diajukan setelah kami pertemuan dengan kawan-kawan semua dari Pemprov. Kita akan mendiskusikan dan kapan itu alat-alat yang harus disiapkan oleh PONI sehingga menjadi tanggung jawab bagi kami. Mungkin itu Pak Bur, dan ini saya cabut ya tadi skornya. Silakan Pak Bur lanjutkan untuk tanya jawab. Oke, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman lain para peserta juga dari pimpinan sidang mungkin masih sebagian melaksanakan sholat asar, ya kita tetap melanjutkan pembahasan menyambung tadi hasil diskusi kita dari awal, di mana fokus kita adalah menghadapi PON pertama untuk 30 cabang olahraga. Bukan berarti 21 cabang olahraga lain tidak kita bahas, silakan saja ada masalah, tapi kita fokusnya ke sana. Silakan Bapak Ibu, kita masih kalau menurut jadwal masih dalam pleno 2, dalam pleno pembahasan pada umum dan rancangan program. Jadi bahan-bahan yang ada di Bapak Ibu itu silakan saja dibaca lagi, mungkin ada penyempurnaan, ada tambahan, ada pengurangan, silakan saja. Kita punya waktu sesuai kesepakatan tadi 1 jam lagi, 17.30 atau 17.30 kurang 5 menit kita akan bacakan surat keputusan hasil kerja, dan kita akan sepakat nanti kalau kita sepakat kita bentuk tim perancangan tim perumus untuk membahas rancangan kerja kita ke depan. Nanti apakah dari PONI sebagian 5 orang, nanti 3 orang dari PONI, 2 orang dari Pemprov, silakan saja kita sepakati. Ya Pak ya. Kalau diserahkan pada PONI, ya alhamdulillah kita akan lanjutkan. Tapi kalau nanti kita maunya
ya dari KONI Batam, itu kami harapkan ya kan cabang olahraganya banyak KONI Batam, jadi kita tim pengurusnya dan atletnya perlu banyak dari Batam, kemudian perwakilan dari Pemprov, nanti mungkin atlet yang terbanyak nanti siapa, jadi kita bahas. Mudah-mudahan nanti Pak Ketum menunjukkan honornya, honor tim pengurus ada. Kalau ada, insyaallah. Oke Bapak Ibu semua, silakan, kita masih membahas persiapan kita untuk menghadap PON. Tadi ada di luar banyak pertanyaan, silakan Pak Har, ada yang Pak Har dulu ya, Pak Jeng ya, Pak Har dari isi masalah. Acara diikuti oleh pengurus cabang olahraga dari 30 cabur yang lolos PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024 serta ketua dan pengurus KONI tingkat kabupaten kota dari 6 kabupaten kota se-Kepulauan Riau. Ketua Umum KONI Kepri Usep RS dalam sambutannya mengatakan, Rakerprof KONI Kepri merupakan amanah dari anggaran dasar anggaran rumah tangga di organisasi. Disampaikannya, Rakerprof sangat penting digelar untuk menentukan sasaran dan juga target. Baik, terima kasih kepada Batam TV, Indonesia Batam TV, salam olahraga. Pada hari ini tanggal 30 hari Sabtu 2024, KONI Kepri mengadakan rapat kerja KONI Provinsi tahun 2024. Dari rapat kerja itu tentu mengagendakan mengevaluasi selama perjalanan 2023 dan membuat program untuk 2024. Khusus untuk 2024 ini adalah fokus kita kepada mensukseskan PON. Karena 30 cabang olahraga yang lolos PON di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024, tentu kita menjadi perhatian bahwa inilah kontingen terbesar Provinsi Kepulauan Riau dan cabur yang terbesar yang lolos di PON 2024 ini. Sehingga KONI dengan jajaran Pemprov, dengan jajaran KONI Kabupaten Kota memprogramkan apa-apa aja yang harus dilakukan dalam 5 bulan ke depan untuk sebelum pelaksanaan PON. Nah tentu ini jadwal yang telah ditentukan oleh hasil Rakerprof ini, pertama mandiri misalkan untuk TC mandiri, baru TC terpusat dan TC tryout keluar. Nah ini tentu akan dibicarakan dengan Pemprov yang lolos PON. Harapan kita tentu KONI dan harapan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tadi disampaikan oleh Pak Kadispora, minimal kita ada di urutan 15 besar, artinya 15 sampai 20 lah dari 38 provinsi. Alhamdulillah setelah kita memapping dari KONI, mengundang dari cabur-cabur yang 30 untuk presentasi mereka, memang ada beberapa cabur yang menjadi unggulan. Ada menjadi unggulan itu tentu akan diprioritaskan dalam hal TC nanti. Jadi kenapa kita menentukan cabur-cabur unggulan? Yang pertama dari hasil BK Prapon, hasil babak kualifikasi Prapon yang dilaksanakan 2023, sehingga atlet-atlet yang mendapatkan medali di BK Prapon itu diprioritaskan dan selalu dipantau. Yang kedua, kita mengajakkan kerjasama dengan pihak swasta untuk bagaimana atlet-atlet tersebut selain dari pihak pemerintah anggaran yang terbatas, tentu kita akan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk kelanjutan daripada atlet tersebut. Tentu hal ini menjadi prioritas bagi kita dengan swasta, apakah nanti seperti jadi bapak asuh dari atlet tersebut atau atlet tersebut jadi binaan dari perusahaan-perusahaan yang notabene di Kepri atau di Batam ini banyak perusahaan-perusahaan yang besar yang tentu bisa bekerja sama untuk kemajuan olahraga di Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 97 atlet dan 47 pelatih dari 30 cabang olahraga lolos PON 2024. Usep berharap dalam Rakerprof KONI Kepri ini ada masukan yang konstruktif dari semua pihak untuk tim Kepri menuju PON mendatang. Ditegaskannya juga dalam Rakerprof KONI Kepri kali ini akan didapatkan persiapan masing-masing cabur yang akan berlaga di PON 2024.
KONI Kepri akan bekerja sama dengan cabur-cabur yang akan menjadi andalan mendulang medali. Usep RS mewakili pemerintah dan jajaran pengurus KONI Kepri, pengurus cabang olahraga KONI Kabupaten dan Kota mengapresiasi dukungan para orang tua para atlet Kepulauan Riau. Hormat dan apresiasi pada orang tua atlet yang mendukung anak-anak mereka mengembangkan prestasi di bidang olahraga. Semoga berhasil mencapai hasil maksimal pada PON Aceh Sumatera Utara 2024. Batam TV, inspirasi Kepri.